Bola Rek TV masih bersama acara Jejak Lain. Ya. Kali ini kita akan membahas akan jagongan ya dengan narasumber tentang eksotis Pulau Sempu yang lokasinya ada di Malang Selatan. Ya. Oke, Bolo, kita kenalan langsung ya dengan narasumbernya. Oke, silakan Mas, memperkenalkan diri. Nama saya Doni, saya di Surabaya Pak. Cuman kalau di Malang nama saya Sam Aldi. Sam Aldi. Iya, dulu waktu saya di Malang itu pakai nama Sam Aldi. Sam Aldi. Mas Aldi gitu Mas ya. Aldi. Ya. Kalau di Surabaya Mas Doni. Oke, ya pasti lah. Ya, kali ini ya Mas Doni alias Mas Aldi ini akan menceritakan tentang pengalaman nyata dalam kehidupannya yang cukup ya bisa kita bagi untuk bolo-bolo Arek TV ketahui ya. Beliau ini pernah hilang ya di Pulau Sempu selama hampir 3 hari ya Mas? 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari ya. Ini nanti kita akan bercerita lebih dalam lagi tentang ya pengalaman beliau yang beliau ceritakan nantinya di Jejak Lain ya. Sekarang gini Mas, saya pengen tahu ya, tadi Mas Aldi, ya, Mas Doni, Mas Doni pernah punya pengalaman hilang di Pulau Sempu selama 2 malam 3 hari. Sebelumnya sudah pernah ke Pulau Sempu? Sudah pernah 3 kali. Sudah pernah 3 kali ke Pulau Sempu. Ya. Dilala hilang di keempat kali. Keempat kali ya, waktu bareng-bareng 6 orang kurang lebih. Nah, yang pertama berapa orang? 3 orang gitu. Yang pertama saya 3 orang. Pertama 3 orang, yang kedua 4 orang. 4 orang, ketiga 3 orang. 3 orang. Tambah rombongan banyak yang keempat 6 orang Hilang. dengan hasil hilang. Saya hilang. Hilang ya, Bola Rek TV. Jadi kan udah hampir 3 kali aman ya. 3 kali aman. 3 kali aman, oke. Yang keempat ini nanti kita ceritakan berikutnya. Sekarang saya pengen tahu, yang ketiga kali aman. Orang 3 kali datang ke suatu tempat, itu kan berarti menarik, Mas. Menarik banget. Nah, Sempu. hal yang menarik di Sempu itu apa sebenarnya? Kalau buat Mas Doni? Yang satu pasti perjalanannya, Pak. Perjalanannya itu mulai dari turun perahu ini, itu... Sebentar, itu kita bicara tentang rute ya? Iya. Dari Surabaya? Enggak, saya dari Malang. Dari Malang, Malang Kota? Malang Kota. Malang Kota ke Sempunya ini rutenya mana aja, Mas? Ya, lihat Malang Kota, lewat Turen waktu itu kita. Turen, oke. Turen baru ke Sendang Biru. Oh, Sendang Biru. Oke, Sendang Biru. Ya. Dari Sendang Biru kemudian ke Pulau Sempu. Nah, oke, kembali ke tadi ceritanya Mas Doni ya. Menarik ya tentang Pulau Sempu itu. Lanjutin, Mas. Di Pulau Sempu itu natural. Jalannya enak. Jalan tuh landai. Jadi kalau kita ke gunung kan naik, itu landai gini, landai. Kan memang masih natural lah, masih alam. Jadi masih hutan. Ya semi hutan lah gitu. Semi hutan. Semi hutan. Dan di situ kan banyak binatang-binatang ya, binatang-binatang. Dan pemandangan di situ itu sangat indah. Apalagi kalau udah jalan ini hampir 2-3 jam jalan dengan apa ya namanya? Menuju ke situ kan perlu banyak rintangan tuh. Banyak rintangan. Rintangannya itu apalagi kalau waktu hujan, itu lumpur segini lumpur ini. Betul. Lumpur. Jadi gini, Bola Rek TV ya, yang seperti yang diceritakan Mas Doni ya. Kebetulan saya secara pribadi pernah, Mas. Iya. Iya, saya pernah ke Pulau Sempu itu perjalanannya dari Surabaya ya. Dari Surabaya itu malam, ya nyampe Sendang Biru itu pagi. Iya, biasa gitu. Iya. Biasanya gitu orang. Dari pagi terus kemudian nyebrang. Ya. 1 jam lah. Ya, nyebrang. Terus seperti yang tadi ceritain Mas Doni. Terus terang ya perjalanan saya itu perjalanan yang pertama dan saya nggak mau lagi. Ya. Ya. Nah, Mas Doni ini bisa 3 kali ya. Kita tidak bicara yang keempat ya. Kita bicara 3 kali. 3 kali itu dengan kondisi ya. Berarti emang Mas Doni itu benar-benar apa ya, exciting ya. Jadi ada rasa menantang ya ke sana itu. Yang pertama itu kita musim kemarau. Yang pertama kemarau. Iya, lempeng aja. Kedua itu waktu kalau nggak salah bulan-bulan Agustus sampai November. Pas musim penghujan. Pas penghujan. Saya ke sana kalau nggak salah itu yang kedua itu Agustus. 2010. 2010. Itu musim hujan. Habis itu kan
pengen lagi nih jalan. Oh, pengen ke sana lagi. Ya. Bulan kedepannya lagi ada yang ngajak jalan Berangkat lagi. lagi. Oh, berarti ini menyusul ya? Antara Iya. 2, 3 ini berurutan. Berurutan. Jadi sama-sama musim penghujan ya? Iya. Oke, musim penghujan yang tadi bilang lumpur ya? Iya. Itu kan seingat saya memang lumpurnya jelas banget ya, jelas banget. Dan Pulau Sempu ini kan, ini maaf ya Mas, saya waktu itu datang, des ya, naik perahu, des. Disuguhi. Ya, itu dikasih tahu. Ya, jadi sempet tanya sama yang pengemudi perahu, ya. Itu saya nanya, ini lokasinya mana? Yang kita mau, yang dituju itu kita mau ngapain gitu ya? Dikasih tahu bahwa kalau mau ke daya tariknya kan kalau nggak salah Segoranaan ya. Goranaan pasti. Nah, dikasih tahu kalau Segoranaan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ini hutan belantara, Pak. Ya gua macan lah, gua itulah. Oh, gua itu. Gua dari gua situ. Nah, Bapak jangan kalau nggak pernah jangan ambil kiri ya. Nanti Bapak bisa tersesat. Ya, karena ini hutan belantara sekali, Pak. Benar. Ya, katanya gitu. Benar. Bapak ikutin jalan setapak aja. Karena memang nggak ada guiding ya, nggak ada guide pada saat perjalanan saya. Jadi saya hanya mengikuti teman, ya ini kan teman pekerja ya, rombongan ya. Jadi ngikuti yang depan aja. Jadi ini yang saya pengen nanya Mas Aldi, Mas Doni ya. Mas Doni ke Pulau Sempu yang seperti tadi. Tujuannya itu kan tadi kayak saya sampaikan di awal bahwa ini ada 2 tujuan, ada yang ke Segoranaan sama hutan belantara. Ya, Mas Aldi ini dua-duanya sudah pernah diputeri perjalanan 3 itu, Segoranaan, istilahnya sebelah kanan sama sebelah kiri itu sudah pernah dimaksud semua. Ketiga-tiganya ke Segoranaan. Tiga-tiganya tujuan Segoranaan. Segoranaan. Jadi tidak ada yang hutan belantara ya? Ada. Oh, berarti rute sama. Oke, lanjut Mas. Kita jalan Pak yo. Jalan itu kalau ikut lumpur kan dalam-dalam lumpur. Itu kesenangan tersendiri. Bercanda sama temen jatuh bareng kan gitu kan. Alamnya memang masih bersih, masih alami banget ya. Habis itu kalau udah nyampe Segoranaan, capek, sakit, lelah itu hilang. Oh, luar biasa. Tujuannya itu Segoranaan. Memang di situ pemandangannya indah, apalagi kalau lihat namanya air laut turun dari celah-celah itu. Betul. Itu keren banget Pak. Keren. Jadi begini, Bola TV, mungkin saya bisa jelaskan tentang sedikit Pulau Sempu, sedikit tentang Segoranaan. Yang saya tahu, pengalaman pribadi saya, jadi Pulau Sempu itu di dalam Pulau Sempu, daya tariknya adalah Segoranaan. Keistimewaan dari Segoranaan ini, ya, ini pulau ya Mas? Pulau Sempu, ya. Ada. Ini kayak ada tebing-tebing. Di tengah-tengahnya ada Segoranaan. Ada nama ya. Namanya Segoranaan, tapi airnya air tawar. Air tawar. Ya. Hebat nggak? Di luarnya, ini Laut Selatan. Udah Laut Selatan. Ya. Kalau bahasa di peta namanya Samudra Hindia. Ya. Kalau kita biasa sering pernah dengar adalah Laut Selatan. Bagian dari Sendang Biru ya? Pantai Sendang Biru. Pantai Sendang Biru. Ya. Jadi antara Laut Selatan, Samudra Hindia, hanya terpisah dengan tebing. Ya. Dari tebing ini agak menjorok ke dalam, ini ada yang namanya Segoranaan. Iya, Teluk Segoranaan namanya. Ya, Segoranaan ini airnya air tawar. Ya. Dan pantainya bersih, putih. Ya. Nah, itu sedikit banyak tentang kita bercerita tentang Segoranaan yang posisinya ada di tengah Pulau Sempu. Ya. Pulau Sempu. Jadi seperti yang tadi Mas Doni sampaikan bahwa ada kesenangan tersendiri ya Mas. Ada di situ. Dengan naturalnya Pulau Sempu ya. Alamnya. Di mana binatang-binatangnya juga masih liar ya. Liar. Masih banyak ada monyet, ada apa itu ya? Kidang ya, itu yang kidang. Terus pokoknya itu banyak sekali binatang yang masih aktif di sana yang ada itu tuh kata. Gitu ya. Waktu itu ya. Nah, ini sepanjang perjalanan ya. Nanti kita akan cerita lagi ya, Mas. Ya. Jadi lebih dalam tentang Pulau Sempu ya. Ya. Jadi 1 2 3 4 sampai hilang ya. Ya. Oke? Oke, sampai hilang. Oke, Bola TV, habis ini kita bercerita lebih dalam lagi dari Mas Doni tentang Pulau Sempu. Kita kasih kesempatan iklannya. Lewat dulu ya. Oke? Jos. Hai Bola TV, lanjut lagi ya dengerin ceritanya Mas Doni ya, tentang pengalaman perjalanan beliau
ke Pulau Sempu di kawasan Malang Selatan. Pulau yang eksotis, yang telah membuat Mas Doni ke sana 3 kali. Yang dimana keempatnya, Mas Doni hilang selama 2 malam, 2 hari. 2 malam 3 hari. 2 malam 3 hari. Ya, lanjut Mas, kita cerita. Silakan dilepas, maskernya. Ini ada yang menarik ya. Perjalanan ketiga, Mas Doni itu dalam hati sudah ada. Udah nggak ada niat balik lagi, udah kapok, udah selesai. Udah kapok, wis. Iya. Ya. Karena ngeliat macan, ngeliat ular, dengan medannya yang bikin badan sakit semua. Ya, apalagi waktu karang-karang itu kan gitu ya. Waktu hujan deras, badai di sana badai. Oh jadi Mas Doni ngalami peristiwa badai di Badai. dalam Pulau Sempunya. Ketiga itu badai. Yang ketiga itu luar biasa berarti ya. Badai. Yo dulu kewan gala, yo badai. Iya. Dan akhirnya sudah ada Niat gak akan balik lagi. kapok. Kapok, Iya. udah. Oke. Kapok ya bola Rek TV. Berarti Mas Doni ceritanya mengingkari hati nurani ya. Iya, kapok saya. Iya. Kok bisa yang keempat? Gini ceritanya. Kalau nggak salah itu September 2010. 2010. Baru 2010 yang lalu, boloh. Ya. 2010 September. Sabtu malam Minggu itu. Mm-mm. Saya pulang kerja nih. Ah, Istirahat di kos-kosan. oke. Jam 9 malam itu kalau nggak salah jam 9 malam. Kurang lebih jam 9 malam. Dibangunin sama Bang Indra. Sama Bang Indra lagi. Iya. Sam, ayo Sam. Ono tamu Sam dari Papua nih, uang ini Sam, kayak gitu. Oh gitu. Oke. Ampun Bang, capek aku Bang. Aku kapok Bang, saya bilang gitu kan. Nggak pengen uang. Kan gini Bang, itu biasa kan gitu. Kan sebagai apa ya? Guide ya. Guide tamu kemana. Bang Indra cocok sama saya waktu itu ya. Pikir-pikirin uang. Jadi logika ke saya, waktu saya kapok ke sana itu, bilang gara-gara uang. Oke. Ya. Berangkatlah kita lagi jam setengah 11 malam. Setengah 11 malam dari posisi Malang Kota. Malang Kota, MT Haryono, MT Haryono. 11 malam berangkat ke Pulau Sempu. Pulau Sempu. Ke itu, Sendang Biru dulu. Oh ke Senda Biru dulu. Ya. Bermalam dulu berarti. Iya, ke Sendang Biru bermalam dulu, makan-makan dulu lah. Berarti tetap berangkatnya pagi. Berangkatnya pagi jam 6. Jam 6 ya? Nyebrang ya. Nyebrang ya, oke. Selama perjalanan Mas, ini kan berarti yang keempat ya? Iya. Nggak ada feeling, firasat, nggak enak itu. Ya, Apa tertutup duit itu? ke duit. Jadi istilahnya feeling yang kapok yang ketiga Iya. itu hilang semua. Ya waktu memang mau berangkat itu kan, memang hati itu nggak enak. Sudah ada feeling, Nggak enak. firasat, hati Iya. nggak enak ya? Cuman gara-gara uang sih ya kan, kita namanya pemandu ya, namanya guide kan, mau nggak mau lah kita jalan daripada kita nganggur di kos-kosan. Iya. Jalan lah ke sana. Tapi udah feeling udah nggak enak ya? Nah, saya itu waktu nyampe Sendang Biru itu, saya lihat Pulau Sempu itu kan kelihatan nih, Iya, betul. kok petang, kok gelap gitu, pikirannya gelap. Memang waktu kan mendung hujan kan. Ya jalan, saya harus bawa banyak kresek waktu itu memang. Perbekalan. Perbekalan kresek itu ya, harus banyak itu bawa itu. Oke. Akhirnya jam 6 lah. Mulai. Kita dapat namanya perahu nih. Nah, Perahu dapat, kita beli peralatan, katanya orang situ, Mas itu sekarang lagi hujan deras di sana, lumpur. Gitu. Kalau bisa kasih pengaman tali rafia kayak apa kayak gitu, ikat. Katanya yang itu penduduk lokal ya? bukan yang perahunya itu. Oh, Ya, sama. Ya, jadi sopir perahunya. perahunya itu. Ah, Akhirnya sebelum berangkat kita beli tali rafia lah. Waktu itu. Tali rafia warna merah kalau saya ingat, warna merah. warna merah ya. Tali Oke. rafia ya. Nyampe lah di Pulau Sempu. Pulau Sempu. Siap-siap, pakai Orang berapa, Mas? 6. Orang 6. Ya, Berarti saya. Mas Doni Bang Indra sama orang Papua, 4. 2 perempuan, 2 laki. 2 perempuan, 2 laki. Iya. Oke, lanjut. 6 ya. 6 orang. Waktu itu udah turun, nyampe itu jam-jam 7, setengah 8 lah. BlackBerry masih ada kok, masih ada sinyal BlackBerry. Iya. Ini di Pulau Sempu Punya. pinggir ya? Iya, pinggirnya masih ada, lihat-lihat. Masih butuh-butuhan kita. Iya. Bercanda ya. Cuman memang kurang aktif waktu yang keempat saya. Karena udah feeling nggak enak itu ya. Saya sudah males. Di bawah alam sadar ya? Iya, yang ketiga udah males ya kan, sudah males. Jalanlah masuk. Ayo kita ikat gitu. Bang Indra depan nih, diikat tali rafia biar gak hilang. 6 ini ya? 6 tali rafia. Oke. Ya, saya yang belakang. Ngapain? Saya ditali, saya kesini sudah 3 kali 4 kali ini nggak mungkin hilang. Sombong. Iya, soknya itu ya kan ya. Iya. Oke. Egonya tinggi. Udah mana peralatan di belakang yang di bawah? Saya bawa rangsel 1 nih. Nah,
Sebelum masuk kan diikat semua nih, sombong. Ya. Gak mungkin hilang bang, gampang bang. Wong aku di belakang, di depan kok. Pasti kelihatan, cara-caranya kelihatan. Gitu. Sebelum masuk, saya tuh bawa sandal. Sandal saya di masuk ke lumpur kan eman. Sia-sia lah. Saya ikat, saya taruh di pohon, kemudian itu potong ranting lah. Daripada nanti balik kan ketemu lagi sandal. Waktu itu memang saya pengunjung pertama kali tuh, nggak ada lagi. Hari Sabtu itu pengunjung pertama. Jalan ini, jalan, wah bercanda main-main bercanda. Berarti kaki tanpa sandal, cekeran. Cekeran. Iya, cekeran ya. Sandal jepit, yang eger saya cantolin. Oh, tetap pakai sandal tapi sandal jepit. Ya. Oke, lanjut. Jalan bercanda, kan kalau namanya orang Papua. Kakak di mana kakak kan gitu kan ya, logat-logatnya gitu kan. Udah jalan aja, gitu. Santai gitu. Jalan, masih segini lumpur ini. Saya antara selang ketiga sama keempat selisih 1 bulan. Oktober saya ketiga, September saya keempat. September ketiga, Oktober keempat. Oktobernya, September Oktoberan. Iya, Oktober keempat. Oke, lanjut. Jalan ini. Bercanda ya Pak ya, bercanda seneng lah waktu memang jatuh bareng, peset bareng, tarik rafia, jangan dulu gitu tarik deh. Coba gini, ngapain sih main-main gini, yang cepet, nah selesai gitu loh. Gitu, ya. Tiba-tiba saya itu barang saya jatuh, topi saya jatuh, saya ambil jatuh itu nggak kelihatan kalau topi di bawah. Saya cari itu, topiku kelihatan, saya pakai lagi. Oh nggak ada orang. Saya jalan nih Pak. Lain jalan kurang lebih 10 langkah gitu sebelah kiri saya itu dengar, ayo Sam, suaranya Bang Indra, ayo Mas, ayo Sam gitu. Saya ke kiri, nggak ke kanan, ini saya ke kiri nih, ke hutan belantara berarti. Ya kurang tahu saya, ke kiri, ke kiri, jalan ke kiri. Bang Indra, saya teriak-teriak, ayo Sam, tadi tetap arahnya tetap ke kiri. Iya, tetap telinga saya dengar. Yang sini nih telinga kiri. Iya, dengar jelas. Ayo Sam, ayo. Bang Indra tunggu gitu ya. Kelihatannya tuh jadi saya teriak balik. Aku teriak, dia balik gitu loh. Jalan. Enggak lama, kurang lebih saya enggak ambil lihat 1 jaman lah. Kurang lebih ya. Iya. Saya tuh nyampe di Segoro Anakan. Nyampe Segoro Anakan. Real ini Mas. Real. Ini aku gini, ini kemana orang-orang? Kok dudulan saya? Padahal aku di belakang tadi. Ini istirahat dulu. Kan kalau maksimal kan, normal kan 2 sampai 3 jam. Betul. Saya itu kurang lebih 1 jam udah nyampe. Saya bersih-bersih, lumpur, berendam. Berarti real itu, Segoro Anakan ya? Iya. Kok enggak, ini loh, sampai berapa lama gitu, nggak datang nih mereka ini. Balik saya. Balik melewati yang karang-karang itu, turun gini. Berarti udah dari Segoro Anakan ini? Sudah bersih saya, udah bersih. Ya. Naik lagi, mau balik? Oke. Mau kok lama, ada apa mereka di bawah? Mungkin ada yang luka, ada yang masalah. Jalan. Ketemu di tengah-tengah. Wow, Sam, loh, Bang kok lama Bang, ada apa Bang? Loh, kamu dari mana Sam? Pantai. Oh mustahil gitu. Uang kamu tadi di belakang kok. Itu sempat bertanya-tanya. Kok. Jadi sempat. Gak connect ya? Iya kok aku duluan. Kok dia bilang perjalanan nggak lihat saya kan gitu kan. Balik lagi akhirnya. Sampean ngikuti rombongan lagi. Terus itu. Masuk situ lagi kita main. Orang-orang main bercanda. Aku diam. Tadi saya sudah ke sini. Kok balik nggak ada orang. Kok ketemu di tengah-tengah. Ada yang aneh ini. Udah selesai hampir 3 jam lah main-main itu. Kurang lebih jam 2:15, jam 2:30. Kita balik nih. Balik, ini jalan. Tetap bercanda, butuh-butuhan gitu kan. Handycam bisa ya. Dulu nggak ada namanya kamera foto. Handycam masih handycam. Mau jalan lah. Bercanda. Sebelah kanan. Tadi sebelah kiri. Tadi kiri, sebelah kanan. Sam, ayo Sam, suwe-suwe melaku, jalanmu jangan lama-lama. Loh itu padahal kan masih terlihat. Masih kelihatan. Jadi rombongan masih kelihatan. Kelihatan. Tapi sudah kedengaran ini. Sam, dari Sam itu kayak Sam tuh.
kok cepet hilang. Jalan lagi aku duluan. Sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, hari pertama tuh ya. Hari pertama satu saya sendirian Segoro Anaan, ketemu teman-teman bagi Segoro Anaan. Yang ketiganya saya kanan, muter gini. Gak tahu kita jalan mana tuh. Ujung-ujungnya saya ke Segoro Anaan lagi. Oke, ya ini sudah agak mulai Itu pede nih sombongnya itu, perjalanannya Mas Doni ya. Jadi, oke, Bolo, ya. Kita istirahat bentar dulu, iklannya biar lewat dulu, ya. Biar Mas Doni mengingat kembali hal-hal yang benar-benar ya sangat-sangat ya, luar biasa dalam hidupnya. Hilang di Pulau Sempu, ya. 2 malam 3 hari. Oke? Yuk kita kasih kesempatan iklannya. Just. Hai Bola TV, ya masih bersama jejak lain di kisah Pulau Sempu yang eksotis di Malang Selatan bareng Mas Doni yang hilang 2 malam 3 hari. Ya, oke ini sekarang dilepas Mas. Ya, jadi ini sudah mulai apa ya? Mas Doni menceritakan ya kisah hilangnya di hari pertama. Oke Mas, saat terpisah ya tadi ya. Iya. Jadi pertama ke Segoranan sendiri. Kedua, ketemu teman-teman teman-teman balik lagi. Terus habis itu terpisah kan? Terpisah lagi. Pada saat di jalan terpisah. Iya. Jadi pada saat tadi Mas Doni cerita sebelah kanan dengar, ya. Ini tahu-tahu mendadak langsung pas hilang ini orang-orang. Orang-orang hilang. Nggak kelihatan. Wah, tersesat aku ketinggalan gitu. Saat itu masih ada rasa aku ketinggalan. Oke. Ini berputar lagi. Ya. Jalan lagi. Ah. Ketemu lagi ke Segoro Anaan Pantai Panjang itu. Ke Segoro Anaan. 1 hari itu juga ya Mas ya? Iya, itu hari itu. Berarti 1 hari 3 kali. 3 kali hari pertama. Ya. Pertama sendiri, kedua bersama rombongan, ketiga sendiri. Nah, mulai sadar hilang, bukan hilang, sadar tersesat itu pas di Segoro Anaan lagi. Pas yang ketiga itu. Pasti tersesat ya. Sadar itu ya Mas. Di bawah asli logika sadar saya tersesat. Ya. Oke, pada saat itu setelah dari Segoro Anaan keluar lagi. Saya masih bisa lihat jam ini. Jam berapa itu Mas? Jam 4:30. 4:30 sore masih di Segoro Anaan. Ya. Untuk ketiga kalinya. Saya harus balik ke pantai penjemputan. Ya, oke. 4:30 lu jalan saya. Yes, aku jalan, aku harus nyampe. Nggak tahunya hujan deras, badai, ya. Dan saya harus berlindung dari hujan. Saya nggak mungkin terusin perjalanan sudah malam. Kan udah malam. Di tengah-tengah itu nggak nyampe jalan tuh Pak. Jalan nggak nyampe. Saya harus jaga diri saya. Ingat pengalaman saya yang ketiga banyak binatang buas nih. Pasti ini. Otomatis nyali juga turun Mas saat itu. Turun, sudah. Ngedrop ya? Campur aja tuh. Kedinginan. Takut sama binatang buas. Aku tidur di mana, istirahat di mana. Ya. Mungkin udah kecapean saya. Saya tuh lihat namanya pohon. Pohonnya gini bentuknya. Gini. Pohon besar ini. Pohon besar. Pohon itu gini ya. Campur gini pertama, saya lihat gini ya. Satu, terus. Oke. Saya bermalam di situ. Dan di situ hujan sudah mulai reda. Nggak makan Mas? Crispy yang tipis itu. Minum sisa bahan dari tadi waktu berangkat masih ada. Masih ada. Air mineral masih ada. Sendirian di situ malam-malam tanpa cahaya bulan. Malam pertama itu terang, nggak ada hujan, cerah. Jadi habis hujan ya? Iya. Habis badai, habis hujan, cerah. Ketemunya cerah. Badai hujannya lama Mas? Jadi istilahnya berteduh di hutannya itu, di pohonnya itu berasa lama nggak? 1-2 jam. 1-2 jam. Ya. Handphone masih aktif ini? Belum habis? Belum habis. Tapi nggak ada sinyal di sana. Tapi jamnya masih kelihatan? Kelihatan jam 7, setengah 8. Saat itu jam 7? Setengah 8. Ya. Sendirian. Yang Mas rasakan apa? Takut dimakan binatang buas. Takut kelaparan. Saya waktu itu memang nggak percaya namanya
barang goib, Ya itu. demit dan teman-temannya. Oke. Saya besok harus lewat mana? Saya besok bangun jam berapa kalau ketiduran? Saya harus nyampe sana ke Pantai. Sendang Biru. Gak kepikiran gak kepikiran namanya. Aku galus waktu itu. Jadi masih logis ya? Masih logis. Logika masih kontrol ya, bahwa, tapi udah sadar bahwa saya tersesat. Tersesat. Saya harus berhenti, beristirahat, ya, karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Karena memang medannya lumpur. Kalau kalau saya terusin jalan dengan malam itu kan takutnya keprosok apa Iya, kan gitu kan. lebih parah ya. Dan waktu Jadi- itu memang saya nggak ngebawa senter, wong tektok rencana kan. Iya. Kalau ada senter kan mungkin bisa tidak perjalanan. Iya. Capek, akhirnya naik ke Pohon. itu. Pertama saya ya enak duduk itu lihat, oh indah, bintang-bintang gitu kan, wah, bintang-bintang, bulannya cerah kan, gitu masih kelihatan tuh bintang. Iya. Itu Sinar, antara jam 7 jam 8-an. ya itu? sinarnya bulan itu masih tembus ke, Tempat sampean ya. Iya, Oke, iya. oke. memang kelihatan. Saya sempat capek tidur saya itu nggak lihat atas, gini. Oh. Kan di lubangnya gini kan ada. Ini tas rangselku, ransel 45 kilo ini 50 liter. Saya taruh buat tahanan badan. Kepala saya gini. Kan masih kelihatan nih, lubangnya kecil. Kelihatan bawah. Apa yang saya lihat, Pak Erwin? Oh. Anak kecil-kecil dengan telinga segini-segini. Mm. Lompat. Banyak atau satu? Banyak. Banyak. Kurang lebih 10-15 anak saya gini kok. Pikir saya, ini di hutan. Itu sadar belum tidur berarti? Belum sampean? tidur. Mau tidur itu? Mau tidur. Oke. Ini anak siapa? Ini di hutan, nggak ada orang. Itu anak siapa? Dan telinga yang aneh. Telinganya itu panjang-panjang, Pak Erwin. Dan punya taring nih. Giginya ada taring semua. Iya. Lompat sana, lompat sini, lompat sana. Saya merinding, Pak Erwin. Ya, Oh, iya. ya. Lompat sini. Ke punggung saya. Loh, berarti ada yang naik ke atas. Naik, lempar sini, iya. Jadi sepertinya saya itu buat mainan katanya sih. Sambil teriak senyum-senyum gitu. Awin, itu setan kok ya. Nggak mungkin ada anak kecil-kecil di alam liar. Iya. Dengan kondisinya ya sama semua. Ini semua. Iya. Nah, timbul rasa takutnya tambah jadi satu. Tadi takut sama binatang buas, sekarang takutnya sama itu setan. Iya. Benar itu. Takut Pak Erwin waktu itu. Iya. Balik saya. Balik, saya tidur, tak tutupin gini Pak Erwin, nggak bisa tidur. Itu. Buka dari sela-sela sinar bulan itu perempuan. Sini. Ini malam pertama ini, Mas? Malam pertama itu perempuan tuh. Gitu. Seperti melayang. Jadi wajahnya jelas. cantik, pucat. Tapi nggak dekatin saya gitu loh. Mungkin saya lebih manusia ya. Cuman dia mungkin gitu aja. Malah takut ya. Takutnya senyum. Jadi sering orang itu. Tapi yang paling sering itu ya anak-anak kecil itu. Dia mungkin jam berapa itu, Mas? Gak lihat di handphone? Enggak, saya sudah ketakutan Pak Erwin. Udah ketakutan. Ketakutan. Saya sudah ngejar Pak Erwin ini. Wah iki apa iki karo setan iki. Iki wong wedok iki kok ngawang, pikirannya kok melayang gitu loh. Akhirnya bisa tidur, Mas? Mungkin kecapean aku ketiduran. Jadi dengan rasa ketakutan tetap terakhir mau tidur itu masih tetap ngeliat si cewek itu? Tetep. Oke, iya. Sama anak kecil tetep. Malam pertama anak kecil sama perempuan itu tetep. Oke, Bola Rek TV. Kisahnya lebih itu medeni. Itu Oke. merinding Iya. banget ya. Itu Oke ya. Ceritanya dilanjut lagi ya biar merindingnya Mas Doni selesai dulu ya. Kita kasih kesempatan iklannya jalan dulu ya. Habis itu kita cerita lagi. Oke? Jos. Bola Rek TV, terima kasih masih bersama Jejak Lain untuk Pulau Sempu, pulau yang eksotis di wilayah Malang Selatan bareng Mas Doni yang hilang 2 malam 3 hari di Pulau Sempu. Ini tadi di segmen sebelumnya sudah diceritakan malam pertama ketemu dengan apa aja. Ya, yuk
kita cerita lagi. Silakan Mas, dilepas. Ya. Nggak hilang, Mak. Tersesat. Tersesat ya. Oke. Tersesat, ya. Jadi malam pertama terlewati dengan hasil tidur ya. Bisa Hasil tidur. tidur, ya. Karena kecapean ya. Kecapean. Atau bangun pagi. Pagi. Pagi turun dari Ya dari itu pohon. Ya. Ini nyari lagi. Jalan lagi. Jalan lagi. Yang ketemu apa lagi? Sekoranaan 7 kali. 7 kali saya ke Sekoranaan. Berputar itu ketemunya 7 kali. Hari kedua. Makannya apa Mas? Ya ada belalang, ada lumut ya makan. Bisa ya bertahan. Minumnya di bekasnya air hujan yang di pohon itu, yang di Survival. ya. Itu, jadi pahit apa kalah sama lapar waktu itu. Nggak ngurus, pokoknya bisa. Pokoknya bisa makan. Kalau udah dirasa nggak enak, nggak diganti, ganti makanan lain. Gitu. Seadanya berarti. Seadanya. Dengan kondisi lumpur juga tinggi kan habis hujan. Ya. Dan hari kedua saya nggak merasa lapar. Di Lana nggak merasa lapar. Nggak merasa haus, nggak merasa lapar. Rasa takut tetap ada. Ada. Rasa tersesat ada. Ada. Logika tersesat ada. Ada. Tapi logika untuk tetap mempertahankan hidup, mencari hal yang jalan keluarnya tetap ada. Berarti tetap kontrol ya Mas Kontrol. ya? Oke, lanjut malamnya Mas. Nah, yang ketujuh ke Sekoranaan itu hujan lebat badai gitu. Jam? Handphonenya masih hidup nggak? Mati udah. Sudah mati. Berarti nggak? Udah hari kedua tersesat kedua itu udah nggak ngerti ya? Nggak ngerti. Jadi waktu itu memang di Sekoranaan itu Hmm. di Pantai Panjang hujan lebat, hujan badai. Ah. Sore lah ya mungkin kalau jam 6, setengah 6, jam 5-an lah gitu ya. Iya, surup ya. Sore kan udah gelap itu udah untuk badai. Ah. Saya berteduh, Pak Erwin berteduh. Berteduh di karang-karang itu ya? Berteduh di karang-karang. Oke. Di tebing, karena tebing gini kan. Ada tebing gini, saya menjorok gini. Gak kena hujan lah sini. Mungkin kaki aja yang kena. Saya gini. Ini karang nih. Nah, itu malam kedua Pak Erwin. Itu masih bawa tas karier? Karier tetap. Tetap barang-barang nggak ditaruh ya? Tetap dibawa ya? Iya. Oke, lanjut. Saya gini, kalau ada apa-apa saya, ada tas saya. Kan ada KTP saya, ada apa, mungkin saya hilang. Masih ingat. Kalau saya hilang, tas saya yang bisa menyelamatkan saya. Oke. Wong saya hidupkan semua tas itu. Rapat ya? Rapat. Oke. Ini pergantian mau menjelang malam ya, Mas? Malam kedua nih ya. Dari Segoranaan itu tadi, Iya. badai. Saya begitu di situ. Jam 6-an ya? Rumah. Jalannya malam. Emang dingin waktu itu. Dinginan. Sayup-sayup itu ada orang, keramaian. Di sebelah kiri saya. Saya lihat gini, ya kiri ya. Ada gua, Pak, ada gua. Mulut gua. Jadi saya berteduh di samping mulut gua. Di mulut gua tuh rame. Ayo Mas, berteduh sini. Ayo Mas, ngip sini. Nang kono adem di depan. Itu suara. Suara. Tapi nggak ada wujud muka, wajah nggak ada ya? Oke, suara aja ya? Suara. Oke, lanjut. Saya cuma punya logika. Saya kemarin tadi sendirian, nggak ketemu siapa-siapa. Terus itu siapa? Sempat berpikiran kalau saya di sini terus kedinginan. Tapi kalau saya masuk ke gua itu, siapa dia mereka? Iya. Tapi memang Logika terus jalan ya? jalan. Hutan badai, memang badai. Hutan itu nggak ada berhentinya waktu itu. Halilintar itu, celat-celatnya itu. Intinya saya mau masuk ke gua. Sudah kena, ayo Mas, ini di sana itu dingin, itu hujan. Di sini Terbawa ya? Saya terbawa mau pengen masuk ke gua. Oke, lanjut. Habis itu saya mau masuk. Ini udah mau berdiri gini. Mau masuk gini loh. Di atas saya ini ada lumpur apa ya, lumpur hitam-hitam itu. Turun, jatuhin kepala saya Pak Erin. Lumpur. Ini tebing kono lumpur ini gimana? Saya lihat di atas. Orang bau besar, kakinya besar, matanya merah. Oh. Saya gini loh, aku silang, nggak mungkin takut sampai awakmu. Saya nggak akan takut sama kamu. Orang Surabaya jancuk kan muduno, dari aku apa itu kotor kepala aku ini. Muduno mau tak lempar.
tak lempar hilang. Lah hilangnya itu nggak di atas, udah di pojok kurang lebih 10 meter. Dari tebing saya ini tebing ke tebing dia. Ada kelihatan di Ada. sana. Merinding, sini ya kamu. Saya merinding, Kak Win. Kalau ketemu orang itu. Lah, habis itu mau saya lempar lagi, kok sama perempuan yang kemarin malam ketemu itu. Berarti ada dua. Yang hitam besar, mata besar itu matanya merah mata itu. Rambutnya besar berbulu, sama perempuan dulu. Kok Mbak Boloan. Yeah. Ayo Rini ya, ngomong-ngomong. Saya udah rasa takut saya tuh udah hilang ya? Udah hilang soalnya. Ya, dengan siapa saya berkomunikasi di situ? Enggak kali sama setan, pasti setan ya. Aku dipateni aku ya anu kan gitu aja. Akhirnya mungkin dengan capek kehujanan. Waktu saya terakhir saya lihat tuh memang masih berdiri tuh. Besar sama perempuan tuh ya, lihat saya gitu. Terus antena nggak turu aku. Itu malam ya? Malam kedua. Berarti malam kedua itu di Segoranaan? Saya iya. Di tebing. Ya di bawah tebing itu tadi? Tebing, ya. Terus? Saya tungguin, nggak hilang, nggak pergi-pergi. Kurang lebih lama lah, 1 jam 3 jam aku lihat terus aku. Mungkin saya kecapean juga, kedinginan, kecapean. 7 kali udah muter aja. Kecapean. Saya bangun itu kena cipratan ombak. Posisi pagi? Pagi. Oh berarti saking capeknya, wis nggak ngurus langsung ketiduran di situ juga. Tapi dengan melihat 2 orang itu tadi, ya aku bilang 2 orang ya mas. Nggak usah ngomong 2 demit ya. Iya 2 itulah. Perempuan sama laki itulah. Oke. Merinding ya Pak. Merinding. Pengalaman nyata yang dilalui oleh Mas Doni ya. Jadi benar-benar pengalaman luar biasa ya mas. Terus guanya gimana ini mas? Nah gini, saya kan kena cipratan nih. Loh, perasaan saya kemarin di tanah-tanah. Kok sekarang di pasir dekatnya laut. Misalnya kemarin kan di tanah gitu. Di tanah bukan di pasir. Bangun saya itu di laut. Pinggir Segoranaan ini. Ada gua. Tak lihat gini, tebing Pak. Saya nggak kemana-mana waktu itu malam itu, nggak kemana-mana. Saya tidur tempat itu juga. Ini gua ini nggak ada, tebing sama sekali. Berarti masih logika masih jalan. Setan. Dan ini setan itu ya. Nah, akhirnya saya kan duduk dia. Tetap duduk dulu. Saya mental saya biar stabil ya kan. Fisik saya biar stabil. Saya lihat yang ada perempuan di sana. Loh, siang itu tetap ada, Mas? Pagi ada perempuan. Jadi saat sampai terbangun gitu? Iya, sama duduk gini sama lamun. Ada perempuan. Tetap terbang itu? Enggak. Beda lagi nih, warnanya putih, kulitnya putih seperti orang Cina gitu. Pojok sana ya pakai baju renang. Lah, wong asli Mas, bukan? Asli nggak tahu. Cuman kalau orang asli nggak mungkin lah di tengah-tengah lubangnya air masuk. Oh ya nggak mungkin, nggak cukup. Saya tahu itu. Iya. Dia di situ posisinya. Cantik orangnya, cantik ya. Mok kon setan, aku sempat bilang gitu, mok kon setan. Itu kondisi siang itu Mas? Pagi lah. Pagi ya? Jam 8. Pokoknya antara saya bangun itu kelihatan matahari lah. Itu masih kelihatan di sela-sela tebing itu masih gini, itu mbak-mbak itu putih cantik seperti orang-orang Cina gitu. Tapi beda lagi ya Mas ya? Beda lagi sama yang tadi, yang sama temennya tadi. Itu jelas pakai baju renang lah. Kalau ini, oke. Mok kamu setan. Aku nangkena wis, saya bilang gitu. Ini mau cari minum di sela-selanya tebing, udah hilang. Berarti saya harus balik ini. Saya harus pulang. Logika masih terkontrol ya? Saya harus pulang. Saya tersesat kalau saya di situ, saya nggak ada usaha, nggak bisa pulang. Tetap kontrol ya? Kontrol. Itu ya, Bolarek TV. Pengalaman dari Mas Doni yang hilang ini benar-benar dia mempertahankan sisi logikanya. Kontrol. Melebihi daripada rasa takutnya. Ya. Ini luar biasa. Oke, kita kasih kesempatan iklannya jalan dulu. Biar Mas Doni juga mengatur temponya. Karena beliau sangat-sangat ya bercerita ini benar-benar mengguncang.
mengingatkan tentang peristiwa yang benar-benar nyata di kehidupannya yang sebenarnya dia tidak pengen nemuin Tempatnya. itu. Ya, Tempatnya. oke, tunggu ya. Just. Hai Bola TV, ya masih bareng di jejak lain ekspedisi di Pulau Sempu di wilayah Malang Selatan yang eksotis dengan cerita dari Mas Doni, ya tersesat 2 malam 3 hari di Pulau Sempu. Yuk dengerin lagi cerita kisah nyata Mas Doni ini. Silakan Mas Doni dilepas dulu. Ya, oke Mas Doni, ini tadi nyampe ke hari ketiga ya. Iya. Pagi, Pagi. ketemu Mbak di tengah-tengah itu tadi. Iya. Yang akhirnya hilang. Hilang. Terus Hilang yang dari pandangan. ya hilang dari pandangan. Gua yang semalam kemarin juga tahu-tahu hilang juga. Nggak ada. Oke Mas, lanjut siang ya. Saya jalan lagi nih. Hmm. Cuman pengen mau ketemu sama pantai penjemputan. Pada akhirnya ketemu dengan penjemputan. Tapi saya masih 3 kali ke situ. Ketemu Segoranan. Jalan lagi 1 kali ketemu, kedua kali ketemu, ketiga kali ketemu, berhenti istirahat. Ah, Saya masih sempet, di bawah, di belakang, di tas saya ada handycam. ah. Handycam saya nyalakan masih hidup. Akhirnya saya ini ngomong sama handycam nih. Ah. Saya Syuting rekam. sendiri? Iya. Nama saya Doni Stianto, Masa Peloso, Antasari, Surabaya ya. Maulana saya masih punya anak Maulana masih umur 8 tahun waktu itu. Ah. Maulana bisa jadi anak yang pinter ya, nurut sama Mbah. Ayah, mungkin ayah sudah nggak ada di sini. Sudah Don waktu itu, saya handycam. Ya, kamu harus jadi anak yang pinter. Pesan anak saya. Oh, handycam Yang itu. pertama ya. Saya matikan, saya putar lagi. Wah, kerikot. Kan nggak hilang kerikot kan? Putar lagi, wah. Berarti aman. Saya bunter rapi nih. Resek ya. Jadi kalau saya hilang, kalau ada apa-apa, ada tas saya, ada handycam saya yang pasti ditemukan orang. Iya, yang terakhir ada di Segoranaan ya. Iya. Oke, masuk. Ini yang ketiga ya, Mas? Ketiga, Oke. ketika mau Nyari lagi. jalan lagi nih Pak Erwin saya. Hmm. Wah, jatuh bangun Pak Erwin ketika itu. Enggak semulus waktu saya muter-muter. Ini yang setelah ketiga ini ya. Oke, lanjut. Jatuh bangun, masuk lumpur segini, ya kan? Hmm. Pegang batu, pegang cara apa ya? Ranting-ranting itu, pegang itu Hmm. berdarah. Pokoknya yang ketiga yang terakhir ini yang Luar biasa ya perjuangannya. saya. Akhirnya saya ketemu namanya presek saya yang saya cantolkan awal kali. Sandal egerku ketemu itu. Itu sandalku pasti. Semangat hidup. Semangat lagi baru lawarin nggak tahu itu namanya ada lubang, ada lumpur, ada ranting, duri. Ketemu. Berarti saya deket sama pantai ini. Jalan lagi itu pantai. Lari ke pantai. Kurang lebihnya jam berapa itu, Mas? Jam 3, jam setengah 4. Seperti normal Normal. sebelumnya ya. Sebelum seandainya normal kita balik ya nyampe itu jam 4, setengah 5. Lah ya. Normal ya. Normal ya. Jam 3, jam 4-an. Terus habis itu. Saya di situ diam. Saya nggak akan balik lagi di sana. Iya. Pasti akan tersesat. Di pantai aja lah. Pinggir ya. Kalau ada orang nyari. Berarti kan sedang birunya udah kelihatan. kelihatan. Oke. Kelihatan, tindang biru kelihatan. Iya. Teriak-teriak nih saya Pak. Mm-mm. Teriak-teriak. Ada namanya Perahu, bukan? iya perahu, nelayan gitu loh. Pak tolong. Cuman gini loh perahu. Balik lagi. Iya. Perahu balik lagi. Gak ketok tayo apa matane wong iki. Tetap sadar logika terjaga ya, Mas. Saya nggak akan balik, saya akan tetap di pantai meskipun dingin. Ya. Kondisi apapun saya tetap di sini. Tetap istilahnya di gitu sini, ya. iya. Luar biasa ya. Boleh ini. Lemes Pak, waktu itu saya lemes, benar-benar lemes. Lemes. Jam 7 kurang lebih malam lah. Saya udah dengar di sana itu ada orang adan. Iya. Dengar kan? Mungkin sampai besok pagi mungkin ketemu orang. Saya nggak akan masuk, saya akan di situ terus. Tetap dengan keyakinan ya. Ya. Tapi di belakangnya Pak Aduh, belakang itu masih rame.
orang seperti ngomong, ngobrol, musik itu ada, Pak Erwin. Di belakang Nyata ini. nyata di belakang saya tuh. Iya. Enggak akan tergoda, wis aku capek dalam. Karena kancane. Seandainya sempat ngeliat ke belakang nggak? Sempet tak lihat gini. Ya, enggak ada Nggak ada apa-apa, cuma suara aja. suara. Tetap permainan mungkin ya orang penduduk sana suara ini kalinya. Oke, lanjut. Jam 7. Kurang lebih jam 7. Ada perahu tuh kan kelihatan dari lampu-lampu Ah. nih. 4 lampu. Pojok perahu. Nyampe lah ke situ. Sam Aldi kan bukan Doni di situ saya. Sam Aldi. Iya, Pak. Bapak hilang. Bapak kita cari gitu. Monggo, Pak. Wong saya dituntun gini, Pak. Saya itu ya diangkat. Di situ akhirnya nyampe lah Ke Sendang Biru lagi. Sendang Biru, ditaruh di rumah sesepuh situ mungkin. Dari situ banyak cerita-cerita Sendang Biru itu mistiknya gimana kan gitu. Luar biasa. Saya pun gini, waktu saya hari ketiga pas waktu saya jatuh bangun tuh, saya nggak merasa sakit, berdarah nggak sakit, lapar nggak lapar, cuman lemes, Cekak Aos udah langsung ke rumah penduduk. suruh mandi. Aduh Pak Erwin, kaki saya lobang-lobang panjang-panjang itu. Ini lobang kena. Jadi kalau kena silet kan segini enggak, lobang. Berarti yang nemuin tadi itu tim SAR ya, Mas? Bukan? Penduduk lokal atau tim SAR? Penduduk lokal. Penduduk lokal yang bilang sampean hilang. Iya. Penduduk lokal. Tim SAR udah pulang. Tim SAR Terus udah pulang. udah enggak ada, udah malam. Dan bukan penduduk lokal. Dibawa ke rumah sesepuh situ. Luar biasa. Disuruh mandi Pak Erwin ya. Cepet mandi. Pakai adatnya sana, nggak tahu adat apa lah gitu. Yeah. Pakai bunga-bunga 7 rupa apa kan gitu saya mandi. Sakitnya minta ampun Pak Erwin sini. Baru berasa ya, Mas? Sobek sini Pak Erwin. Sobek sini. Poweri semua. Jadi saya di sana itu dikasih ramuan waktu itu. Ya sebenarnya ramuan lokal sana ya, Mas? Lokal. Yang anehnya saya merasa pulih, saya nggak boleh pulang ke Malang. Nggak boleh pulang dulu. Sampai berapa hari di sana? 7 hari. Seminggu di sana. Seminggu di sana. Tiap sore ada namanya syukuran 7 rupa, golong gitu. Jadi 7 hari kenyang saya. Yang buat ya penduduk lokal sana. Untuk lokal. Berarti ucapan terima kasih ya. Ya. Buat penduduk lokal yang telah membantu ya Mas Doni, Sam Aldi, ya. hingga bisa pulih sampai sekarang ini menceritakan pengalaman hidupnya di tahun 2010 yang lalu ya, Mas ya. Dan anehnya itu rekaman saya di Handycam itu nggak ada. Semua memori yang ada di Handycam nggak ada. Hilang. Itu bukan saya yang buka. Sam, kamu kan bawa namanya Handycam. Iya, aku ngerekam kondisi terakhir. Buka sama teman-teman orang banyak dibukain. Nggak ada namanya record semua. Luar biasa. Hilang semua. Oke, terus terang aja peristiwa ini bikin saya juga sempat ngeblank ya ini tadi ya. Mendengarkan ini dengan seksama, saya membayangkan jika saya seperti itu. Medeni. Mas Doni, kira-kira bisa nggak memberikan pesan kepada pemirsa, ya, bahwasanya kenapa kejadian itu terjadi dan alangkah lebih baiknya apa yang perlu dijaga, ya. Dan gini, kita kalau kembali ke alam, kita pariwisata kemanapun ya Pak Erwin ya, ke alam, apalagi ke alam, ke hutan, ke gunung, Ya, ke kembali pantai, ke alam ya, kembali ke istilahnya. alam. Bepergian ke alam, oke. Meskipun udah sering ke sana, jangan takabur, jangan sombong. Jangan sombong, ya Bola Rek TV. Jangan sombong, jangan mentang-mentang kita udah pernah ke sana, jadi kita gak nanti aturan, sombong lah gitu. Intinya jangan sombong, jangan takabur, meskipun kita udah berulang kali pergi ke sana. Iya. Meskipun itu sepertinya sepele, tapi ini pengalaman yang benar-benar nyata. Yang pernah dialami oleh Mas Doni. Iya, di Pulau Sempu, Malang Selatan. Alhamdulillah beliau bisa melewatinya tetap dengan logika. Iya, dengan Iya. logika. Logika terjaga bisa membedakan ya
mana hal yang goib, mana hal yang benar-benar logis. Sehingga Tetap beliau tenang. ya tetap tenang, tidak banyak hal padahal yang dilalui ya dengan hal-hal yang istilahnya di luar nalar ya Mas ya. Nalar, pastilah banyak hantunya kok. Ya. Oke. Ya seperti itu. Bola Rek TV, kita nanti bisa ketemu lagi, ngobrol lagi dengan Mas Doni dengan cerita yang berbeda tentunya. Cerita dari Ya. sesepuh, Tetap semangat ya. tetap semangat. Tetap semangat ya Mas Betul, Doni. iya. Jaga kesehatan, kita Kesehatan. bisa cerita lagi untuk hal-hal yang lebih realistis, rasional, tapi kadang juga nggak logika ya. Dan saya nggak mau lagi ke Sempu Lagi. ya. Untuk 5 kali enggak mau meskipun dikasih uang berapapun gitu. Pak Erwin ya. Ya. Oke, Mas Doni, terima kasih atas waktunya untuk menceritakan kembali pengalaman hidupnya. Terima kasih juga kepada pemilik ya Wahab Ribbon yang malam ini, Wahab Ribbon ya, yang telah menyediakan kedai kopinya untuk dijadikan sebagai studio Arek TV untuk acara jejak lain. Mudah-mudahan banyak keberkahan di sini. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi buat Mas Doni, dan waktu kita cerita lagi ya. Iya. Yang lebih real. Iya. Ya, oke? Oke, Bolo, ketemu lagi di jejak lain untuk episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Jos.